Industri kendaraan komersial tengah mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, seiring pembangunan infrastruktur yang besar. Di industri pembuatan bodi bus misalnya, mulai banyak muncul produk bus tingkat alias bus double decker, yang dikombinasikan dengan penggunaan sasis mewah dari Eropa. Pembangunan tol Trans Jawa tidak hanya bisa memangkas waktu perjalanan, infrastruktur jalan bebas hambatan sepanjang sekitar 1167 km ini, juga membuat industri transportasi bus tumbuh, karena semakin banyak peminatnya. Untuk mengimbangi rute tol yang semakin panjang, maka para pemilik perusahaan otobus perlu menyediakan armada yang lebih kuat dan nyaman, untuk perjalanan jauh. Selain bus jenis high-decker, beberapa tahun terakhir perusahaan otobus juga mulai rajin menggunakan armada bus tingkat, buatan karoseri dalam negeri. Perusahaan karoseri yang membuat bus double-decker antara lain, Karoseri Laksana, Karoseri Morodadi Prima, Karoseri Adiputro, Karoseri Tentrem, Karoseri Nusantara Gemilang, Karoseri New Armada, dan Karoseri Rahayu Santosa. Tidak hanya untuk dijual di dalam negeri, bus double-decker buatan Indonesia juga berhasil mencapai pasar ekspor. Apa saja jenis bus tingkat yang diproduksi oleh ketujuh perusahaan karoseri tersebut? Berikut ini kami ulas detailnya dalam video ini. 1. Karoseri Laksana, Legacy SR2DD. CV Laksana termasuk pemain baru di segmen bus tingkat. Produsen bodi bus asal Ungaran, Jawa Tengah ini, pertama kali memperkenalkan bus tingkatnya di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018 lalu. Bus tingkat Laksana yang bernama Legacy SR2DD, yang memiliki desain mewah dan futuristik berkat atap mengambangnya atau floating roof. Dalam hal dimensi, Legacy SR2DD memiliki tinggi 4 meter, panjang 13,5 meter, dan lebar 2,5 meter. Beberapa perusahaan otobus dalam negeri seperti Harapan Jaya, Rosalia Indah, Borlindo, dan yang terbaru PO Laju Prima, tertarik menggunakan bodi bus ini di armadanya. Bodi bus tingkat Laksana dapat dipasangkan dengan sasis buatan Eropa, seperti Scania K410IB dan Volvo B11R. Tidak hanya diminati oleh perusahaan otobus dalam negeri, bus tingkat Legacy SR2DD juga sukses di pasar internasional. Pada awal tahun 2020 lalu, CV Laksana berhasil mengekspor 10 unit bus tingkat Legacy SR2DD ke Bangladesh. 2. Karoseri Morodadi Prima. Morodadi Prima memiliki satu jenis bus tingkat yang desainnya tidak biasa, dengan bentuk persegi. Dinamakan Gran Turismo DD, bus tingkat milik perusahaan karoseri asal Malang itu disebut-sebut terinspirasi dari desain bodi bus buatan Jerman, Daimler Setra. Safari Dharma Raya, menjadi perusahaan otobus pertama yang beruntung memiliki bodi bus tingkat unik ini. Ia dipasangkan dengan kerangka Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Bus tingkat buatan Morodadi Prima digunakan Safari Dharma Raya untuk melayani rute Jakarta-Yogyakarta pulang pergi. 3. Karoseri Adiputro Wira Sejati. PT Adiputro Wira Sejati merupakan salah satu perusahaan yang mempelopori industri karoseri bus tingkat di Indonesia. Perusahaan yang berasal dari Malang ini, pertama kali mengeluarkan produk bus double-decker mereka di pameran GIIAS 2015, dengan nama Jetbus 2 Plus SDD. Beberapa perusahaan otobus terkenal seperti Sinar Jaya, Putra Mulya, Garuda Mas, Harapan Jaya, dan banyak lainnya telah menggunakan karoseri bus ini. Pada tahun 2019 lalu, Adiputro kembali meluncurkan varian terbaru bus tingkat mereka, yaitu Jetbus 3 Plus SDD. Bus ini memiliki ukuran panjang 13,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 4,15 meter. Saat dipamerkan di GIIAS 2019 lalu, Jetbus 3 Plus SDD menarik perhatian pengunjung, karena bagian bawahnya dapat menampung sebuah mobil sedan super. 4. Karoseri Tentrem, Avante D2. Masih dari Malang, PT Tentrem Sejahtera juga tidak ingin kalah dengan pesaing-pesaingnya. Bus tingkat pertama Tentrem, Avante D2, diluncurkan di GIIAS 2019 lalu. Bus ini memiliki keunikan sendiri dengan desain kepala yang agak melengkung. Desain itu ternyata memiliki fungsi sangat penting, karena dapat membuat ruang kaki penumpang baris depan menjadi luas. Sebuah kelebihan yang sulit ditemukan pada bus tingkat dengan desain kotak lainnya.
Harapan Jaya menjadi perusahaan otobus pertama yang mengoperasikan bus tingkat super besar ini. Menggunakan kerangka premium Scania, bus tingkat ini melayani rute Jakarta-Blitar pulang pergi. 5. Karoseri Nusantara Gemilang. Karoseri Nusantara Gemilang merupakan perusahaan hasil kerja sama antara PO Nusantara Kudus dengan produsen kendaraan bermotor asal Malaysia, Gemilang Coachwork. Pada tahun 2018 lalu, perusahaan ini mengeluarkan bus tingkat bernama Conqueror, sebagai perayaan ulang tahun ke-50 PO Nusantara. Bodi Conqueror buatan Nusantara Gemilang memiliki fitur khasnya sendiri, karena menggunakan kerangka buatan MAN tipe R37. Bus tingkat Nusantara ini melayani rute Bogor, Semarang, Kudus. 6. Karoseri Rahayu Santosa, Jetliner Double Decker. Rahayu Santosa merupakan perusahaan karoseri dari Bogor, Jawa Barat. Karoseri Rahayu Santosa tidak ingin ketinggalan ikut serta dalam pasar bus tingkat. Pada tahun 2019 lalu, Rahayu Santosa meluncurkan bus tingkat yang diberi kode Jetliner Double Decker. Bus ini menggunakan kerangka premium Mercedes-Benz OC500 RF2542, dan dijalankan untuk pertama kalinya oleh perusahaan transportasi Pelita Paradep, yang berbasis di Medan, Sumatera Utara. 7. Karoseri New Armada, Skylander Double Decker. Karoseri asal Magelang ini memiliki berbagai macam variasi bus tingkat. Model terbaru adalah Skylander Double Decker. Bus tingkat buatan New Armada ini diperkenalkan di pameran Busworth Southeast Asia 2019 lalu. Skylander menggunakan kerangka Scania tipe K410IB. Bus tingkat buatan New Armada sering dipesan oleh perusahaan bus asal Sulawesi. Sebagai contoh, Skylander ini pertama kali dibeli oleh PO Primadona, PO bus asal Makassar. Demikian ulasan 7 karoseri Indonesia yang membuat bus model double decker. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.